Welcome back. We are joined today by Alex Cranor. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Alex Cranor, seorang analis pasar, penulis, dan mantan manajer hedge fund. Selain itu, kita juga bisa menambahkan bahwa ia adalah pembawa acara Alex Cranor Podcast, dan saya akan menyertakan tautannya di deskripsi. Saya melihat Anda baru saja merilis video baru. Terima kasih sudah bergabung. Kita terus menyaksikan perang yang tak terkendali di Iran semakin memanas. Tampaknya situasinya benar-benar di luar kendali. Tidak ada upaya untuk meredakan ketegangan atau mencari jalan keluar. Saya ingin tahu, menurut Anda, apa konsekuensi ekonomi dari perang ini di seluruh dunia? Anda tahu, dampaknya bisa berupa hal-hal kecil. Misalnya, jika pasokan minyak berkurang, lebih sedikit kapal nelayan yang beroperasi, harga makanan naik, orang-orang kesulitan membayar tagihan, dan akhirnya timbul ketidakstabilan sosial ekonomi. Yang menarik di sini adalah bahwa seluruh dunia terdampak oleh perang ini. Jadi, etsinkalnov hapslaw grace dan ejei dalam tu konom de kamera mangsit es integrasi kita seluruh tangki ini tersingkir for. Taking all this energy of the market. Glenn, thank you for having me. It's always a pleasure to join you. Glenn, terima kasih sudah mengundang saya. Selalu menyenangkan bisa bergabung dengan Anda. Sayangnya, kali ini kita membahas beberapa perkembangan yang cukup buruk di dunia. Saya akan mengatakan bahwa mustahil memprediksi dampak dari perang yang sedang berlangsung di Asia Barat saat ini. Alasannya adalah karena kita baru saja mengalami gangguan yang sangat besar, bukan hanya di pasar minyak, tetapi juga di pasar gas alam. Hal itu pada gilirannya memengaruhi banyak industri lain, karena gas alam merupakan bahan baku utama untuk produksi pupuk, khususnya pupuk nitrogen. Jadi jika sepertiga bahan baku terjebak di Teluk dan setengah dari seluruh kal tanker LNG juga terjebak di sana, kita ada banyak masalah. Saya rasa dampaknya tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada banyak pembicaraan, oh ini akan terjadi, itu akan terjadi, tapi kita sebenarnya sudah memulai dari titik yang sangat buruk. Karena banyak negara barat telah menghancurkan produksi pertanian mereka selama bertahun-tahun, kamu tahu, karena kebijakan net zero dan semacamnya. Kamu sudah bisa melihat bahwa penurunan produksi pangan di barat mulai terlihat jelas. Saya tinggal di Prancis, dan sorry termas there again that tukor segad dan memang streng with that. It's written in corn cups like with slapstangs magni. I tend to be discerning about what I buy, and France has always. Dan Prancis selalu memiliki dari semua negara tempat saya pernah tinggal, sistem pemasaran dan distribusi makanan terbaik. Selalu ada beragam hasil pertanian berkualitas tinggi yang tersedia setiap saat. Hal itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun bahkan sebelum perang ini dimulai, saya mulai memperhatikan, mungkin sebenarnya dimulai saat pandemi, bahwa baik variasi maupun kualitas hasil pertanian yang dijual di pasar mulai menurun. There's no mascuin and eyebrows in tristes. Do we need a strated nam to a break granker? Is them breezes, is the supermarket miss and lamp inth. Kami kusen telur, misalnya. Markets have signs, we're out of eggs. For example, the meat section is visibly reduced. Bagian daging terlihat berkurang secara nyata. Menurut saya, jumlahnya kurang dari setengah dari yang biasanya tersedia, dan potongannya jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, makanan olahan tampaknya tidak terpengaruh. Kamu tahu, makanan cepat saji dan yang berkualitas rendah. Sekarang tambahkan gangguan terbesar yang pernah melanda pasar minyak dan gas alam. Kita tidak bisa memastikan bagaimana hal ini akan berkembang, karena situasinya akan terus membesar. Kita sadar, secara rasional sir, bahwa forward tidak tahu yang tidak beres, dan through dengan konsekuensi. Nompat konsekuensi itu hampir mustahil untuk prediksi. Is nearly impossible to predict. I used to be an oil market analyst, and I remember that Saya dulu adalah seorang analis pasar minyak, dan saya ingat bahwa pada tahun 2012 saya membaca laporan yang disusun oleh intelijen militer Amerika, intelijen militer Inggris, tepatnya Kementerian Pertahanan, dan oleh Kementerian Pertahanan Jerman. Mereka semua memprediksi bahwa kita sedang menuju periode kekurangan minyak,
dan bahwa hal ini akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kementerian Pertahanan Inggris memprediksi bahwa pada tahun 2040, harga minyak akan mencapai $500 per barrel. Sekarang, saya tahu itu mungkin terdengar berlebihan. Tetapi bahkan pada tahun 2022, kita masih memiliki laporan analisis dari JP Morgan yang mengatakan bahwa harga bisa mencapai $380 per barrel. JP Morgan saying that the oil is going, the price of the barrel is going to $380 per barrel. Today we are trading just over 100. Hari ini kita berdagang sedikit di atas $100 per barrel dan perang sudah berlangsung selama sedikit lebih dari 2 minggu. Lonjakan harga besar-besaran seperti ini tidak pernah terjadi dalam semalam. Kita mengalami guncangan karena 2 atau 3 bulan lalu harga minyak per barrel masih sekitar $60. Jadi sekarang kita trading at about $60. So we are now 67-70% 67-70% lebih tinggi dibanding 2 bulan lalu. Tapi ini mungkin hanya guncangan pertama. Peristiwa kenaikan harga berskala besar biasanya berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa harga satu barel benar-benar bisa mencapai $380 atau bahkan $500 per barel. Atau entah sampai di mana. Benar. Or to $500 a barrel, or who knows where. And what the consequences of that will be. Dan apa konsekuensi dari hal itu? Saya rasa mustahil untuk diprediksi. Anda tahu, kita telah membicarakan harga emas selama bertahun-tahun, dan harga emas tidak banyak bergerak hingga tahun 2023. Sebelumnya, harganya cenderung stagnan di antara $1.000 dan $2.000, hanya berfluktuasi dalam kisaran horizontal. Namun kemudian, begitu harganya naik secara meyakinkan di atas $2.000 per ons. Kind of languishing between 1,600 and 2,000, bouncing in a horizontal range. But then once they went above, once the price went decisively above $2,000 an ounce, then it kept going. Lalu itu terus berlanjut. Selama 2 tahun berikutnya, jadi antara akhir tahun 2023 hingga sekarang, kita telah melihat harga emas mencapai $5.000 per ons. Dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Bisa saja naik menjadi $10.000 atau bahkan $20.000. Tidak ada yang bisa memprediksi hal-hal seperti ini. Gold at $5,000 an ounce. And there's no telling where it might go. It might go to 10,000 or 20,000. Nobody can predict these things. And then another troubling factor is that Dan kemudian faktor mengkhawatirkan lainnya adalah bahwa selama beberapa dekade kita telah menghapus redundansi dari sistem. Dalam arti bahwa misalnya ada perusahaan pertanian besar yang memproduksi jagung, gandum, kedelai, tanaman strategis ini dalam jumlah besar, tetapi petani kecil terus dirugikan, perlahan-lahan dihancurkan. Begitu perusahaan besar yang memproduksi makanan dalam jumlah besar ini mulai bangkrut karena mereka tidak mampu membayar minyak, gas, pupuk, dan sebagainya, kita tidak lagi pertanian keluarga untuk dijadikan sandaran. Karena seperti yang kita tahu di masa lalu, jika semua gunungan jagung dan gandum itu tidak terwujud, masih ada pertanian keluarga yang memproduksi makanan. Okay, there's still family farms that are producing food. It'll be expensive, but at least it's there. Itu akan mahal, tapi setidaknya masih ada. Kita telah menghancurkannya sampai tingkat yang cukup parah. Jadi saya pikir kita berada dalam masalah serius, karena hal ini tidak bisa pulih dalam semalam. Kamu tahu, ini butuh waktu, keterampilan, pengetahuan, komitmen, dan dedikasi. Dan begitu hal itu dicabut dari akarnya, akan butuh bertahun-tahun bagi pertanian skala kecil untuk kembali, jikapun diizinkan, karena birokrasi masih terus menghancurkan pertanian keluarga. Dan di balik Grisel, tak ada lagi mundur. Tak ada yang berkata, kita cepat-cepat balikkan kebijakan ini. Semua insentif dan arahan yang datang dari Uni Eropa, dari pemerintah pusat ke birokrasi mereka masih ada. Insentif masih ada. Kecelakaan besar itu masih terus terjadi. The big train wreck is still happening.
And so I'm afraid that we might be going to a place that no. Saya khawatir kita mungkin sedang menuju ke situasi yang tidak seorang pun siap menghadapinya. Karena hal itu belum pernah terjadi lagi sejak mungkin Perang Dunia terakhir. Dan orang-orang yang hidup melalui Perang Dunia II, mereka masih ingat kelaparan. Jadi kita mungkin akan memasuki masa kelaparan. Sayangnya, para pembuat kebijakan dan pemerintah kita tidak menanggapinya dengan serius. Saya tidak tahu apakah mereka bahkan membicarakannya. Saya tidak melihat hal ini dibahas dimanapun. Ini adalah masalah yang mendesak. Namun mereka masih terobsesi dengan Rusia, dengan Ukraina, dengan kebijakan net zero, dan sebagainya. Jadi sayangnya, saya khawatir orang-orang biasa harus mengambil tindakan sendiri. Melihat apakah mereka bisa menanam makanan untuk diri mereka sendiri, menanam kentang, bawang prei, tomat, dan menimbun barang-barang yang tidak mudah rusak. Stock up on non-perishable items. Well, that was part of the problem of the Nah, itulah bagian dari masalah dalam beberapa tahun terakhir dengan perang di Ukraina saja. Pembatasan terhadap pupuk buatan dan semua hal semacam itu akibat sanksi. Tentu saja hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Namun tampaknya ada tantangan yang jauh lebih luas. Selama beberapa dekade terakhir, di bawah ekonomi neoliberal ini, kita seolah membiarkan pasar mengatur segalanya, mengalihdayakan produksi kepada pihak lain yang mungkin lebih efisien, dengan asumsi bahwa pasar akan selalu terbuka. Kita juga melihat Amerika Serikat mengalihdayakan pengembangan obat-obatan penting ke Tiongkok. Mineral penting tentu saja juga bergantung pada Tiongkok. Dan sekali lagi, bukan hanya negara, tetapi juga bisnis yang menata diri berdasarkan logistik just in time, sehingga tidak ada kebutuhan untuk penyimpanan. Kita juga melihat semakin banyak orang yang bergantung pada hidup dari gaji ke gaji. Ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Tampaknya kita tidak mampu menyerap guncangan, tidak seperti saat Perang Dunia Kedua. Setidaknya waktu itu masih ada otonomi strategis dan kemampuan untuk menghadapi guncangan semacam itu. Bahkan di bidang militer, saya melihat bahwa Iran telah menghancurkan banyak radar Amerika senilai ratusan juta dolar. Saya kira itu radar TPI-2. Dan jika kita ingin membangun kembali radar-radar itu, serta pencegat dan semua persenjata yang telah banyak digunakan oleh AS, maka dibutuhkan akses ke bahan-bahan seperti gallium dan unsur tanah jarang lainnya, yang kebetulan dikendalikan oleh Tiongkok. Sekitar 98% dari totalnya, saya kira. Jadi ini benar-benar bencana besar tanpa solusi. Tidak jelas apa yang akan kita lakukan. Kita tidak akan mencapai perdamaian dan memulihkan kepercayaan dalam rantai pasokan. Namun, jika kita ingin memiliki otonomi strategis yang sepenuhnya, kita memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa dekade, untuk menata ulang seluruh perekonomian. Tapi tampaknya kita justru sedang menuju ke arah konflik dan perang besar-besaran, membongkar rantai pokan tanpa kemampuan untuk menyerap guncangan-guncangan ini. Maksud saya bagaimana? Sekali lagi, jika kita tak memprediksi apa yang akan terjadi, itu akan berbeda. Tapi saya pikir terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Itulah sebabnya sangat sulit untuk menilai situasinya. Yes, correct. I'm afraid that there's a Ya, benar. Saya khawatir ada konflik yang sangat signifikan antara kelompok penguasa di dunia barat dan rakyat. Sayangnya, ini adalah salah satu hal yang terus terjadi sepanjang sejarah. Orang-orang yang memegang kendali kekuasaan, yang menikmati semua hak istimewa dari sistem sebagaimana adanya saat ini, tidak ingin mengubahnya. Dan yang terjadi adalah dengan praktik peminjaman uang, riba, dan uang palsu yang kita miliki, seiring waktu mekanisme ini berfungsi seperti sabuk konveyor penarikan kekayaan. Hal ini mencipta polarisasi kekayaan, yang berarti orang-orang yang mengendali kekuasaan menjadi semakin kaya. They become more and more wealthy, a greater and greater amount of capital, of collateral. Jumlah modal dan jaminan yang semakin besar berada di tangan mereka. Sementara rakyat biasa semakin kehilangan hak, miskin, berjuang untuk membayar tagihan, kesulitan mencari nafkah, hidup dari gaji ke gaji, dan seterusnya. Maka dari itu, refleks pertama dari kalangan penguasa selalu saja berusaha menyingkirkan rakyat.
Biasanya mereka melakukannya dengan berteriak, "Barbar ada di gerbang." Jika tidak ada barbar di gerbang, mereka akan menciptakannya. Mereka akan mengatur perang. Izat sebetaus teror laki-laki usia militer dalam jumlah yang sangat besar di perang dan tersebut. Entapthik the married diberi talajer berekam berga. Exactly their greatest threat, the greatest threat to themselves. Well, I think that war against Russia. Ya, saya pikir perang lawan Rusia dimaksudkan untuk mencapai tujuan itu. Tetapi hasilnya tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan orang-orang tidak yakin. Orang-orang di Prancis, Jerman, Polandia, dan Britania Raya, tidak satu pun dari mereka yang menganggap Rusia sebagai ancaman eksistensial terbesar. Jadi tidak ada dari mereka yang bersedia mengirim putra-putra mereka untuk berperang dan mati dalam perang itu. Saya pikir pendekatan lain sedang digunakan. Dan ini masuk ke ranah teori konspirasi, di mana seperti yang sering dikatakan tidak ada konspirasi, semuanya hanya kebetulan. Tetapi tampaknya banyak dari apa yang mereka lakukan sekarang digunakan sebagai rencana B, rencana C, dan seterusnya untuk terus menyingkirkan orang-orang. Dan seperti yang kita lihat di Kanada, salah satu perawatan medis utama mereka sekarang disebut bantuan medis untuk mati. One of the leading medical treatments is called medical assistance in dying, and they're so excited about it that they already Dan mereka begitu bersemangat tentang hal itu, sehingga sejak undang-undang tersebut disahkan, mereka sudah membunuh 100.000 orang. Untuk populasi sebesar Kanada, itu sangat signifikan. Saya pikir sekarang ini telah menjadi penyebab kematian ketiga terbesar di Kanada. Nah, undang-undang itu sedang disahkan di Prancis dan negara-negara Eropa dengan antusias mengadopsinya. Ini salah satu hal di mana, jika kamu mengucapkan kata yang salah, kamu kayak memilih untuk keluar lagi. Jika kamu berkata bahasa di Mauritania, kan superwasui. Mereka tidak memberikan jalan keluar. Kamu harus berjuang untuk menyelamat hidupmu. Lalu pasokan kita semakin beracun, yang seringkali terasa aneh, karena seperti, oh ya maaf, ternyata ada timbal di airnya. oh yeah, well, sorry, we got some lead in the water. That was, a mistake. Oh, we have all these Itu adalah sebuah kesalahan. Oh, kita memiliki semua zat penyebab kanker dalam pasta gigi kita. Nah, itu jelas sebuah kesalahan. Tapi telah terjadi banyak kesalahan, semuanya mengarah ke arah yang sama. Jadi tingkat penyakit kronis, tingkat kanker, dan sebagainya sedang melonjak. Dan saya harus bertanya-tanya apakah itu bukan sesuatu yang disengaja. Faktanya hampir pasti bahwa itu memang disengaja. Karena kita memiliki data yang sangat rinci dari, katakanlah, industri vaksin, di mana statistik dari sistem seperti VAERS di Amerika Serikat, dengan tren selama step per year, singkiran ini menurun, dan efek sepingi semakin parah. And the side effects have been increasingly severe, and then fewer and fewer people are recovering from. Dan semakin sedikit orang yang benar-benar pulih dari efek samping ini. Dan kamu tahu, itu adalah tren yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Jadi jika kamu memiliki industri senilai triliunan dolar, dengan semua dana riset yang bisa dibeli uang, semua spesialis, semua fasilitas produksi, dan tren keamanannya terus menurun selama 30 tahun, kamu harus curiga bahwa itu disengaja. Kalau tidak, pasti ada yang berkata, oh, kami membuat kesalahan ini, kami akan memperbaikinya. Dengan semua itu termawan, riset dan investasi yang teningap utama das lebih efektivitas. Terjadi justru sebaliknya. An increase in safety and effectiveness, but we see the opposite. Anyhow, there's. Bagaimanapun, kamu tahu, sejak pandemi saya sudah mengatakan bahwa kita sedang berjuang di 1000 medan pertempuran saat ini. Dan bukan hanya itu, ada CBDC, ID digital, kota 15 menit, agenda nol emisi, serangan terhadap para petani, penghancuran produksi pangan, dan racun yang terus mencemari lingkungan. Perang pecah di mana-mana, semakin banyak, seolah-olah semuanya dilakukan dengan sengaja. Jadi pada akhirnya saya pikir kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Raw say that forward grow to ferry you stiffly tari with you can forward lacing. I don't see that we're going to be able to vote our way out of it. I think that it's going to take people simply. Saya pikir ini akan membutuhkan orang-orang untuk benar-benar mengambil tindakan sendiri, memastikan mereka tahu cara merawat keluarga dan kesehatan mereka.
memastikan mereka tahu cara mendapatkan makanan, memastikan mereka memiliki hubungan baik dengan tetangga, bahwa mereka membangun jaringan di komunitas mereka, bahwa mereka tahu, kamu tahu, siapa yang bisa memperbaiki mobilmu, siapa yang bisa memperbaiki atap bocor, siapa yang tahu cara merawat luka dan menyetel tulang yang patah, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, kamu tahu, ketika CBDC mulai diterapkan, dan itu hampir pasti akan menjadi kekacauan besar, saya pikir mereka adalah yang sangat ambisius dan kompleks yang mereka coba tangani. Kita tidak akan bisa bertahan tanpa pasar abu-abu dan pasar gelap. Orang-orang pada umumnya sangat-sangat pandai menciptakannya karena mereka memiliki kebutuhan mendesak. Kamu perlu makan, perlu air, perlu atap di atas kepala. Lalu pasar gelap ini akan mengatur dirinya sendiri. Namun itu berarti kalangan politik kehilangan kendali. Dan kemudian menurut saya, pada akhirnya solusi bagi dunia barat adalah untuk berintegrasi dengan solusi dari timur. SCO, organisasi BRICS, Belt and Road, integrasi molar dan TASI. Belt and Road, multipolar integrations and so forth. And maybe this war in Iran now is a great catalyst. Dan mungkin perang di Iran saat ini adalah katalis yang hebat, bukan? Sesuatu yang akan mempercepat semua perubahan ini. Tapi satu hal yang harus diingat semua orang adalah bahwa kita tidak akan mendapatkan solusi dari pemerintah kita. Memang begitulah keadaan sekarang. Kita tidak bisa berharap pemerintah akan memenuhi kebutuhan kita. Dan kita juga tidak seharusnya berharap demikian, bahkan jika kita mengganti pemerintahan yang ada dengan yang baru melalui pemilu. Lihat saja bagaimana keadaan di Amerika Serikat. Memilih Trump menjadi presiden praktis merupakan sebuah revolusi. Dan sekarang tampaknya revolusi Trump itu sangat-sangat terancam. Sebagai kesalahan Trump sendiri di Iran. Pretty much by Trump's own goal in Iran. Yeah, well, a lot of the problems Ya, nah banyak dari masalah yang kita hadapi sekarang, dulu kita punya solusi yang berbeda untuk itu. Ini bukan ajakan, tapi di masa lalu, kolonisasi cenderung berfungsi sebagai semacam katup pengaman untuk melepaskan tekanan. Maksudnya, tekanan ekonomi bisa dilepaskan lewat kolonisasi. Perbedaan politik bisa dikirim ke luar negeri. Kamu tahu, kalau kamu membuka jalan dan mengirim mereka keluar, itu akan melepaskan sebagian dari rasa tujuan, nasionalisme yang menumpuk, gengsi, semuanya bisa disalurkan keluar. Tapi dinamika yang sama, masalah yang sama, sedang menumpuk lagi sekarang. Dan kita sebenarnya tidak punya saluran seperti itu hari ini. Tapi ya, itu poin yang bagus soal Trump. Karena dia dipandang sebagai sosok revolusioner, meskipun dia jelas bukan bagian dari kalangan mapan. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Fakta bahwa seluruh kelas politik dan seluruh media menyerangnya justru dijadikan semacam lencana kehormatan untuk menunjukkan bahwa, ya, mereka tidak memiliki kendali atas dirinya. Dan orang-orang tahu kan, sebelumnya mereka tidak memilih karena hal itu. Mereka justru memilih karena hal itu. Ini penting. Tapi ya, begitulah. Aku bahkan tidak yakin bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada Trump, karena tahu kan, seseorang bisa saja berkata, ya, Amerika Serikat memang sampai batas tertentu dikendalikan atau dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Israel. Tapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya alasan. Aku tidak meragukan pengaruh itu, tapi kita juga harus melihat ancaman terhadap Panama, penculikan Presiden Venezuela, dan sekarang perang terhadap Iran. Tentu saja itu bisa dijelaskan, tapi dia sudah mengatakan bahwa Kuba adalah yang berikutnya dalam daftar. Mungkin dia akan mengincar Nicaragua. Dia sudah menyerang Kuba. Kenapa tidak mengancam Kanada? Dan juga dia mengancam Kolombia, serta Greenland tentu saja. Maksud saya, itu cukup mengesankan sebenarnya. Akan lebih cepat jika kita menyebutkan negara-negara yang tidak dia ancam. Tidak, saya tahu. Itulah sebabnya sulit memahami apa yang terjadi, karena dia dulu disebut Presiden Perdamaian. Itulah yang dia janjikan saat kampanye. Dan dia membanggakan diri pada masa pemerintahan pertamanya. Karena tidak memulai perang baru. Semua hal seperti itu. Jadi saya tidak yakin apa yang terjadi pada Trump. Ketika dia berkata, kami menginginkan perdamaian, tapi perdamaian melalui kekuatan.
Ya, itu seperti model NATO. Itu berarti pada dasarnya perdamaian hegemonik. Kita akan begitu kuat sehingga tak ada yang bisa menantang kita. Kita pernah memiliki perdamaian hegemonik. No one can challenge us. We had hegemonic peace. That's why people voted for Trump, because they Itulah sebabnya orang-orang memilih Trump, karena mereka pikir hal ini membuat Amerika Serikat kelelahan, bahwa hal itu menciptakan semacam keseimbangan kolektif. Tapi sekarang kita kembali ke hal yang sama. Namun demikian, daftar negara yang ingin dia serang, Venezuela, dia berkata, oh, kita punya minyak mereka. Di Iran, kamu tahu, Lindsey Graham mengatakan, oh, kita akan menghasilkan banyak uang jika bisa mengendalikan minyak mereka. Greenland memiliki banyak sumber daya. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari semacam perang energi di sini? Karena jika ada persaingan untuk menguasai sumber daya internasional, bisa dikatakan, ya, ini hanya Amerika Serikat yang memainkan permainan ini sekarang. Tapi jika mereka berusaha menguasai pasar dengan kekuatan militer, negara-negara lain pasti akan merespons dengan cara tertentu. other countries will have to respond in some way. Yes, but you know. Ya, tapi menurut saya ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan 100 tahun terakhir karena katakanlah perebutan wilayah di Timur Tengah dimulai sebut saja sekitar 120 tahun yang lalu. Jadi itu terjadi sekitar tahun 1943 ketika pihak Inggris mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan minyak, bahwa Timur Tengah sangat kaya akan sumber daya tersebut, dan mereka sudah mulai menjajah wilayah itu untuk memastikan akses. Hal ini hampir selalu menjadi hal yang konstan dalam kebijakan luar negeri kekuatan Barat. Namun, seperti yang Anda tahu, saat ini kita sedang mengalami proses transformasi energi yang didorong oleh kemajuan dalam tenaga nuklir, pembangkitan listrik, teknologi baterai, dan sebagainya. Pokok jenis malas berasal dari Tiongkok, itu pernah tidak juga ikut berpartisipasi. Jadi saat ini, ketika baterai baterai juga that's a star model tem. No, at the moment where you have, when you have battery technology that, you can charge a car 5 atau 10 menit, dan kendaraan itu bisa menempuh 3.000 km dengan satu kali pengisian daya. Itu adalah perubahan besar yang berdampak pada industri otomotif. Lalu, terkait kebutuhan minyak berat untuk kapal, mesin diesel, dan generator, ya, kamu tahu, Timur Tengah bukan lagi satu-satunya pemain utama. Mungkin itu sebabnya Trump begitu ingin mengendalikan pasokan minyak Venezuela. Dalam krisis alasnya tertarik mengamankan sumber daya Kanada. Tapi kamu tahu, Rusia memiliki pasokan energi dan minyak yang sangat besar. Negara itu asal dari Protestan di dunia, dan sama seperti realistis bagi Trump bisa mengendalikan Rusia. It's completely unrealistic for Trump to think that he can control Russia. And clearly they're losing grip on the Middle East. Dan jelas, mereka sedang kehilangan kendali atas Timur Tengah. Saya pikir sudah, bisa dibilang sudah hampir jelas bahwa jika dia menekan tombol untuk memulai perang melawan Iran, Amerika Serikat pada akhirnya akan diusir dari kawasan itu. Dan kemungkinan besar hal itu akan terjadi sekarang. Saya tidak melihat bagaimana mereka bisa menghindarinya. Bahkan Trump dalam 24 atau 48 jam terakhir telah mengatakan, sebenarnya kita bahkan tidak perlu berada di sana. Karena sudah sangat jelas bahwa ini adalah perang yang tidak bisa dimenangkan, dan semakin lama berlangsung, semakin menguntungkan bagi Rusia, Tiongkok, dan Iran, dan semakin merugikan kekuatan Barat yang semakin lama semakin melemah. Jadi menurut saya, pada akhirnya kita akan kembali ke kamu tahu saya sudah memprediksi ini sebelumnya, bahwa kita akan menyaksikan kejatuhan Kekaisaran Barat, atau Barat akan menutup diri menjadi sebuah blok seperti bekas blok Soviet, dan kita akan memiliki tirai besi yang baru. Lalu mereka akan mencoba untuk berkumpul kembali dan menata ulang diri mereka untuk kejayaan berikutnya dari perang-perang imperialis dan kolonialisme. Tapi kamu tahu, hanya kalangan politik yang berkuasa di Barat yang menginginkan itu. Rakyat tidak menginginkannya. Dan saya pikir hari ini berbeda dengan masa lalu. Rakyat lebih sadar bahwa kalangan politik mereka memperhatikan adalah kelas Epstein.
their political establishments are basically Epstein classes. And that the way we're going to win a better future. Dan cara kita akan memenangkan masa depan yang lebih baik dan pembebasan yang sesungguhnya adalah dengan mengubah lembaga politik kita, bukan dengan mengikuti begitu saja agenda apapun yang mereka sodorkan kepada kita. Dan mengingat bahwa mereka tidak lagi mengendalikan narasi seperti dulu, saya pikir sekarang orang-orang memiliki peluang yang sangat baik untuk benar-benar menang, dan kita akan menyaksikan transformasi total dari tatanan global. Skirvibare sedef tidak terdraw when was the DBP Trames and the Ruchi. Rvbadi the time grobus timbropzet for burning 20 stone. Of Western-centric global order is collapsing, and now it is collapsing. So the energy dimension. Dan sekarang semuanya sedang runtuh. Dimensi energi akan berperan, tetapi mungkin yang sama seperti di ke-20, karena minyak bukan lagi satu-satunya faktor utama. Dalam hal teknologi maju, kita harus banyak mengejar ketertinggalan, karena Tiongkok memimpin jalan. Dalam teknologi nuklir, Tiongkok dan Rusia memimpin. Amerika Serikat memiliki teknologi nuklir canggih yang dapat membantunya mengejar ketertinggalan, tetapi masih tertinggal jauh, pemathiur tuitinol. Pembangkit listrik tenaga nuklir, lisikin merevek berhimal di Tour Steamward, dobrekadir yang dapat dibangun oleh Tiongkok. Determined of this, we really are far behind, but if we integrate, Tapi kamu tahu, jika kita berintegrasi, jika kita berkata baiklah, kita harus melepaskan kolonialisme, kita harus melepaskan imperialisme, maka kamu tahu kita bisa berdagang sebagai mitra dengan itikat baik, secara konstruktif. Dan kemudian kamu tahu kita bisa menjual kepada mereka apa yang kita miliki, hal-hal yang kita kuasai, dan membeli dari mereka hal-hal yang tidak kita miliki, yang kita butuhkan. Dengan cara itu, mungkin mimpi perdamaian dan kemakmuran menjadi realistis, bukan utopia. Karena kita juga harus memahami bahwa perang, penderitaan yang kita jalani begitu lama, adalah akibat penyusunan beri sistem keuangan dan sistem toma di barat. System and our political systems in the West, primarily in the West. West has been the driver of wars in the world. Barat telah menjadi penggerak perang di dunia. Jadi begitu sistem ini diperbarui dan diatur ulang, maka kamu tahu kebutuhan untuk berperang akan hilang. Itu tidak perlu. Jadi saya sangat berharap dalam hal itu. Dan mungkin kamu tahu terkadang dalam sejarah hal-hal yang sangat buruk terjadi. Tapi kamu tahu hal-hal itu membuka jalan menuju hal-hal yang sangat baik. Jadi kita harus, bagaimana menyebutnya, kita harus tetap waspada. Kishore tetap waspada. Isma omsprung na mozel hypnois hingga tingkaf kumi ametalid bait. Iya. Well, a lot of this adjustment of the United Sebagian besar dari hal ini berkaitan dengan penyesuaian Amerika Serikat dari model lamanya. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi pabrik dunia. Ia menjadi kreditor dunia. Ia mendominasi dalam bidang teknologi. Ia menguasai jalur maritim dunia. Ia mengendalikan sumber daya alam dengan bersekutu dengan negara-negara Arab. Ia menguasai bank-bank pembangunan utama. Ia memiliki satu-satunya mata uang cadangan. Maksud saya, di seluruh tuas kekuasaan ekonomi, AS mendominasi. Dan inilah mengapa hegemoni dapat dibangun berdasarkan prinsip hegemon liberal. Mirip dengan cara orang Amerika mengkritik Inggris pada awal abad ke-19. Mereka menyebutnya sebagai kekaisaran perdagangan bebas. Karena jika Inggris lebih kompetitif, yang perlu mereka lakukan hanyalah mendorong perdagangan bebas. Dan tidak ada yang bisa menyaingi mereka. no one would be able to compete with the British. But now that this is gone, essentially the Americans. Tapi sekarang, setelah hal itu hilang, orang Amerika pada dasarnya tidak bisa lagi bersaing dengan Tiongkok. Mereka bukan lagi pabrik dunia. Mereka tidak bisa memproduksi sebanyak itu. Sekarang mereka menjadi negara berutang terbesar di dunia. Dan bukan hanya dengan Tiongkok, kita bisa melihat misalnya melalui BRICS dan format multipolar lainnya, bahwa dunia baru sedang berkembang, dunia yang tidak lagi berpusat pada es, membuka segalanya, dan bersikap liberal tidak lagi menjadi resep bagi kepemimpinan Amerika, seperti yang dimaksudkan setelah tahun 1990-an. Tapi saya mendengar beberapa orang Amerika berbicara tentang bagaimana mereka seharusnya menata ulang dunia. Dan itu sedikit mengingatkan saya pada apa yang Anda katakan,
bahwa kita harus membelah peradaban Barat, yang berarti Barat pada dasarnya harus sedikit menutup diri dari yang lain. Block itself off a little bit from the rest. But this would mean for Europe to be Namun, ini akan berarti Eropa menjadi zona ekonomi eksklusif bagi AS yang mungkin berhasil setelah Perang Dunia II. Tetapi bagi sebuah kekaisaran yang sedang menurun, situasinya sangat berbeda. AS akan menjadi lebih miskin dan secara politik tersubordinasi jika tidak mampu melakukan diversifikasi dan berdagang dengan benar dengan kekuatan besar lain seperti Tiongkok dan Rusia. Jadi bagaimana cara mempertahankan sistem seperti itu? Jika dibandingkan dengan sistem Soviet, mainat seperti Anda memal otoriter atau harus mendemonisasi dunia luar, mengatakan bahwa berdagang dengan Tiongkok atau Rusia tidak bermoral. Ini bagaimana ini mereka butuh gay dan putih untuk kebas pun. It's a you amat kedai Eropa. I'm just wondering how do you see Europe? How sustainable is this? Because Seberapa berkelanjutan hal ini? Karena setelah beberapa waktu, para elit politik yang mendorong isolasionisme ekonomi semacam ini dan penundukan politik kepada, seperti yang disebut Rutte, ayah, tampaknya tidak memiliki banyak dukungan publik. Jadi setelah beberapa waktu, bukankah pemerintahan-pemerintahan ini akan tersapu begitu saja? Dan maksud saya di Eropa, kita baru saja merayakan pembebasan diri dari ketergantungan energi Rusia, dan pada dasarnya membebaskan diri dari memiliki industri. Tapi sekarang kita melihat pukulan tambahan di Timur Tengah. Saya bisa memahami mengapa Amerika ingin menciptakan zona pengaruh eksklusif, mengingat mereka tidak bisa bersaing secara memadai dengan Tiongkok dan BRICS. Tapi seperti apa rupa Eropa dalam format seperti itu? how would Europe look like in this format? Well, I think that the European system is completely unsustainable. Ya, saya pikir sistem Eropa benar-benar tidak berkelanjutan, dan kita benar-benar berada dalam bahaya terjerumus ke semacam tatanan autarki seperti Soviet. Jika Anda tidak mampu bersaing di pasar dunia, dan Anda tidak bisa, katakanlah menghancurkan wilayah dan negara yang mengungguli Anda, maka Anda mendirikan tirai besi dan membangun semacam jaring laba-laba di baliknya. Semuanya menjadi sangat ketat. Anda memberlakukan penghematan, Anda memberi sistem peresmur yang sangat kaku terproporsiat. Dan hal ini berkaitan dengan semua menit dan him berakal nyinsen tanki. But this is all these things with 15-minute cities that they've been planning for us. But here we're talking about Tapi kamu tahu di sini kita sedang membicarakan tentang segelintir elit politik, atau kamu tahu yang disebut-sebut sebagai elit, yang mencoba mengendalikan ratusan juta orang. Itu tidak pernah berhasil. Itu tidak pernah sama sekali tidak pernah berhasil di masa lalu. Sistem seperti itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Kamu tahu, Uni Soviet adalah contohnya. Dan sistem itu bertahan sekitar 3 generasi, tetapi akhirnya tetap hancur, tetap runtuh. Jadi, itu tidak akan berhasil juga. Dan saya menduga bahwa di Barat, sistem seperti itu tidak akan bertahan selama Uni Soviet dulu. Pada akhirnya akan runtuh juga. Tapi sesuatu pasti akan muncul untuk menggantikannya. But something will inevitably have to take its place. And I think that will largely depend on the people. Dan saya pikir hal itu akan sangat bergantung pada rakyat. Anda tahu, itu akan bergantung pada kesadaran politik dan pada rakyat yang menegaskan diri mereka dalam proses politik, menolak perang, menolak sistem demokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, di mana Anda hanya bisa memilih antara kandidat A, B, dan C, tetapi ketiganya memiliki tali tak terlihat yang terhubung ke suatu oligarki yang bahkan tidak boleh Anda bicarakan. Jadi saya pikir semua ini harus berubah. Dan saya pikir di Eropa khususnya, transisi itu mungkin akan menjadi sangat menyedihkan. Particularly that transition might end up being very, very painful, and I hope that it won't involve revolutions. Dan saya berharap hal itu tidak akan melibatkan revolusi atau perang saudara, tetapi mungkin saja karena orang-orang yang berkuasa sekarang tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka secara sukarela. Jadi saya pikir situasinya akan menjadi sangat rumit di Eropa. Sejarah mungkin bisa memberikan sebagian petunjuk dalam hal ini, tetapi tidak sepenuhnya. Kita tidak perlu takut pada revolusi Prancis,
Karena Pamasraya itu tidak ada supos, tidak ada pusat kekuasaan lain yang memiliki pengurusan sementara Frida Smoing. Rusia dalam beberapa hal sedang memimpin sedalam juga model dan berbeda. Towards a different model of governance, and that will have a significant influence in your. Dan itu akan memiliki yang signifikan di Eropa. Dan ini bukan model palsu dalam arti bahwa, seperti yang kita tahu, revolusi komunis Soviet adalah sistem palsu, karena tidak muncul dari bawah sebagai gerakan rakyat Rusia yang ingin merombak sistem mereka. Revolusi itu diimpor dari Barat, dan merupakan semacam revolusi berwarna yang terjadi. Lalu pada dasarnya muncul pemerintahan yang, dalam beberapa hal, sebetulnya dengan tegauth di bawah Volodymyr Zelensky seorang hal yang sama dipasang dari luar. Saya pikir saat ini saya tidak terlalu rentan terhadap hal seperti itu. Nomes Naharidu tidak berada betensor. Particularly since the narrative is not under control. Well, I think that the beginning will be. Ya, saya pikir awalnya akan terjadi melalui proses demokratis. Karena pada titik tertentu Emmanuel Macron akan kalah dalam pemilihan, Friedrich Merz akan kalah dalam pemilihan, mungkin AfD akan berkuasa. Kita sudah mendengar suara-suara dari politisi Eropa yang mengatakan bahwa kita harus membangun kembali hubungan yang baik dengan Rusia. Setahun yang lalu hal itu bahkan tidak bisa diucapkan. Nah, kemarin, atau mungkin bahkan hari ini, kita melihat Perdana Menteri Belgia mengatakan bahwa kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Rusia. Amerika Serikat sedang mencabut sanksi terhadap Rusia karena kondisi pasar. Saya pikir suara-suara yang mengatakan bahwa kita harus memperbaiki hubungan dengan Rusia akan semakin kuat dan semakin banyak. I think those voices are going to be growing stronger and stronger. Now, we'll see how the other side will react. Sekarang, kita akan melihat bagaimana pihak lain bereaksi. Jika mereka merespons dengan penindasan yang keras, maka kita sedang bergerak ke arah perang saudara atau revolusi. Namun jika mereka terpaksa mengalah, mungkin kita akan mengalami transisi yang bertahap, di mana Eropa dipaksa untuk membuka pasarnya tidak hanya bagi energi Rusia, tetapi secara bertahap juga terhadap BRICS menuju pasar multipolar. Integrasi dan Belt and Road akan membutuhkan investasi yang mungkin datang dari Tiongkok dan dari Timur. Jadi saya pikir ada peluang yang lebih baik dalam waktu dekat bahwa kita akan pilih transisi yang lebih tertib dibandingkan dengan pernah kita alami di masa lalu. Tapi pada dasarnya, kamu tahu sangat-sangat sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena bahkan hanya dengan kita membahas hal ini saja sudah merupakan langkah ke arah yang benar. Dalam arti bahwa kita sekarang sadar bahwa sistem yang ada saat ini tidak berkelanjutan, bahwa perubahan yang sangat radikal sedang menuju ke arah kita, dan bahwa kita harus waspada dan terlibat jika kita menginginkan hasil yang positif dari semua ini. Dan kita harus menolak narasi-narasi sederhana yang mengatakan bahwa kita adalah pihak yang baik, mereka adalah pihak yang jahat, kita harus berjuang, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh mencabut sanksi, kita hanya harus menang, tidak ada kompromi. Saya pikir argumen-argumen seperti itu akan kehilangan pengaruhnya. Jadi saya benar-benar berharap akan ada hasil yang baik, tapi saya pikir akan ada masa yang sulit, pasti, dalam 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Kita bisa melihat bahwa para pemimpin di Britania Raya, Jerman, negara-negara Skandinavia, negara-negara Baltik, dan Polandia tampaknya tidak terlalu peduli dengan bagaimana dunia di sekitar mereka sedang berubah. Mereka akan tetap pada pendirian mereka dan bersikeras bahwa tidak boleh ada kompromi. Jadi pada dasarnya seperti yang kamu jelaskan. Tapi ya, ini pertanyaan terakhir kita. Saya ingin tahu bagaimana menurutmu hal ini akan menarik orang Eropa untuk tidak hanya terlibat dalam perang dengan Iran, tetapi mungkin juga sesuatu yang lebih langsung dengan Rusia. Kamu mungkin sudah melihat di media Inggris laporan bahwa Rusia kemungkinan besar membuat Iran membalas terhadap pasukan Inggris dan memberikan intelijen di Timur Tengah
sebagai pembalasan atas serangan Inggris di Bryansk. Saya tidak kesulitan membayangkan hal ini. Setelah 4 tahun Inggris memimpin UPOR untuk melemahkan Rusia, demasyani mujtef orang Rusia. Hal itu tampak masuk akal. Seems, very well plausible. But it does beg the question of whether or not this is something. Namun, hal ini memang menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini bisa kembali menarik orang Eropa ke Timur Tengah? Karena jika mereka terseret, saya berasumsi Rusia juga akan meningkatkan dukungannya terhadap Iran. Jadi, bagaimana Anda melihat kemungkinan hal ini menyebar? Karena ini kembali ke poin utama, semua orang terdampak oleh perang Iran. Biasanya Anda berusaha membatasi konflik. Anda tidak ingin hal itu menjadi konflik regional atau global. Tapi yang satu ini, sejak awal, memang ditakdirkan menjadi konflik global. Jika Iran menghadapi ancaman eksistensial, mereka akan merespons dengan cara yang memengaruhi ekonomi global untuk membalas Amerika. Dan sekarang semua pihak memiliki kepentingan di dalamnya. Jadi ini memang bukan jenis perang yang ingin Anda hadapi. Bagaimana Anda melihat kemungkinan orang Eropa terseret ke dalam kekacauan ini? Saya pikir Rusia akan membuat hal ini sangat sulit bagi orang Eropa. Anda tahu, Rusia telah sangat-sangat sabar. Mereka sangat berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang bisa memberikan alasan bagi Eropa untuk menerapkan pasal 5, untuk bersatu, melampaui ambang batas menuju perang kolektif antara Eropa dan Barat secara keseluruhan. Dan saya pikir mereka tahu untuk tidak melakukan hal itu, karena itu akan menjadi kesalahan fatal bagi Rusia. Bukan karena mereka akan kalah dalam perang itu, tetapi karena perang tersebut akan menjadi jauh lebih destruktif. Mungkin orang Eropa tidak akan bisa mengalahkan Rusia, tetapi bersama-sama mereka bisa menimbulkan banyak kerusakan. Jadi hal itu akan menjadi kehancuran bagi semua pihak. Kau tahu, Jerman membuat kesalahan dalam Perang Dunia ketika pada satu titik Kaiser Wilhelm II, bukan Kaiser Wilhelm, aku lupa nama jenderalnya. Tapi kau tahu, mereka menyatakan perang kapal selam tanpa batas. Lalu mereka mulai menenggelamkan kapal-kapal Amerika yang mereka tahu membawa perbekalan untuk kekuatan sekutu. Jadi dalam satu sisi, dari sudut pandang militer, Jerman bisa dibilang dibenarkan melakukan itu. Namun hal itu menciptakan dalih bagi pihak Eropa untuk menarik Amerika ke dalam perang. Dan aku pikir, dari semua bangsa, Rusia sangat berhati-hati mempelajari sejarah mereka. Jadi meskipun secara militer mereka mungkin dibenarkan untuk menyerang, misalnya target-target Inggris, seperti entahlah fasilitas produksi tempat rudal Storm Shadow dibuat. Production facilities where Storm Shadow missiles are being built. They will still not do this. But, mereka tetap tidak akan melakukan ini. Tapi kamu tahu, jika saya membayangkan diri saya berada dalam hierarki komando dan kendali Rusia, saya pikir jika ingin membalas, mereka bisa memanfaatkan situasi baru di Timur Tengah. Trump telah menekan Prancis dan Inggris untuk mengirim angkatan laut mereka ke wilayah tersebut dan berusaha menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka. Jadi jika kapal perang Prancis dan Inggris berada dalam jangkauan rudal Iran, masa cari cerdik untuk membilas dengan membantu Iran menenggelamkan kapal perang Prancis dan Inggris. Dan saya pikir kita mungkin itu tingis tor langkah ridor untuk memerlu. That would do a few things, It would destabilize French and British. Itu akan mengguncang pemerintahan Prancis dan Inggris. Itu akan memicu pemberontakan terhadap perang. Itu akan melemahkan mereka secara militer. Dan dalam arti tertentu kamu tahu, saya jadi bertanya-tanya apakah itu bukan bagian dari agenda Trump juga. Karena dia sudah mengatakan, kalau kalian tidak mau membantu kami, saya tidak melihat apa gunanya NATO. Jadi kita sudah melihat Trump memanfaatkan situasi ini untuk berkata, oke, mungkin kita sudah selesai dengan NATO. Mungkin NATO tidak masuk akal lagi. Jadi ini adalah langkah berikutnya. Kamu tahu, langkah berikutnya untuk menghancurkan aliansi itu, yang sudah lama ingin dilakukan Trump tetapi tidak bisa, karena dia menghadapi terlalu banyak oposisi di dalam negeri. Tapi sekarang, dengan situasi baru ini,
Dia bisa mengatakan kepada para pendengarnya di dalam negeri bahwa sekutu-sekutu Eropa kita sama sekali tidak berguna. Mereka meninggalkan kita sendirian untuk melawan Iran. Jadi, aliansi ini tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan. Saya pikir Prancis dan Inggris mungkin akan mendapat pukulan di Laut Arab, Teluk Persia, atau bahkan siapa tahu di Mediterania Timur. Itu akan menjadi bagian dari keruntuhan seluruh situasi ini. Saya pikir NATO akan hancur, Uni Eropa mungkin ikut jatuh, dan semuanya dengan cara yang sangat buruk dan mengacau, mungkin sebagai bagian dari transisi dari sistem yang berpusat pada Barat dan kolonialis menuju arsitektur dunia multipolar. We get a multipolar architecture. Yeah, it could be. Well, all of this would have sounded Ya, bisa like jadi. science fiction. Ya, semua ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah 4 atau 5 tahun yang lalu, tapi sekarang justru terasa seperti fiksi ilmiah jika keadaan tetap seperti sekarang. Jadi apapun yang terjadi setelah ini, aku rasa tidak ada jalan untuk kembali ke keadaan semula. Seperti biasa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Glenn. And Thank you, Glenn. Always a pleasure. Selalu memuji berhabung dengan tendajennya. Greetings to Salam untuk Pat Tendev dan sampai jumpa di lain waktu. the next time.